Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Yunisa Azhara dengan NIM 2019 10 11 03 11349. Saya akan mempresentasikan mengenai upaya hukum dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah verzet. Pengertian dari verzet sendiri atau perlawanan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan verstek yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat. Apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding. Upaya hukum ini dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip dari Audi et alteram partem yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Pelaksanaan ini tidak terpisahkan dari verstek, mengingat kedudukan verzet dalam perkara verstek ialah sebagai jawaban atas gugatan penggugat yang biasanya dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama. Ketentuan hukum mengenai upaya ini terdapat pada pasal 129 HIR garing 153 RBG dan SEMA nomor 9 tahun 1964 yang menyatakan bahwa tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir atau verstek dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu. Selanjutnya pada pasal 129 ayat 2 juga ditentukan bahwa jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 hari sesudah pemberitahuan itu jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri. Selanjutnya pada pasal 196 yang mana perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-8 sesudah peringatan. Pasal 197 yang mana dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua. Selanjutnya adalah pasal 125 HIR garing 149 RBG dan pasal 129 HIR garing 152 RBG, yang mana pihak yang berhak mengajukan perlawanan atau verzet merupakan tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberikan surat kuasa khusus. Selanjutnya ada putusan Mahkamah Agung nomor 307 K garing SIP garing 19775 yang menjelaskan verstek. Yang terakhir adalah putusan Mahkamah Agung nomor 494K garing PDT garing 1983. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Derden verzet. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak dijelaskan secara mutlak mengenai pengertian Derden verzet ini. Namun apabila dilihat dalam pasal 195 ayat 6 HIR, pasal 206 ayat 6 RBG, pasal 378 RV, pasal 380 RV, dapat disimpulkan bahwa Derden verzet ini memiliki makna yang tersirat di mana Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan merugikan pihak ketiga. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, dapat dilihat bahwa kandungan tersirat salah satu pasalnya yaitu pada pasal 378 RV. Dinyatakan bahwa pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. Syarat-syarat Derden verzet. Berdasarkan pasal 19
KUH Perdata, yaitu yang pertama adalah perihal yang dituntut harus sama. Dua tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan yang terakhir adalah harus diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama. Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat dan adverse pada pasal 381 RV, yang mana hakim yang memeriksa juga memiliki hak untuk menunda pelaksanaan putusan atau untuk perkara yang diajukan perlawanan sampai perlawanan diputus, kecuali jika ditentukan bahwa putusan tersebut sebelumnya telah diputus dalam keadaan serta-merta, atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum selanjutnya. Hal ini terdapat pada pasal 54 RV dan SEMA 3/2000 yang secara khusus mengatur syarat-syarat putusan serta-merta. Yang pertama adalah putusan didasarkan atas suatu dasar hak otentik, yang kedua adalah didasarkan atas surat bawah tangan yang diakui oleh para pihak. Yang ketiga adalah dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya, yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding. Apabila pengajuan pengajuan dadan verze tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 382 RV, yang mana putusan yang dilawan harus segera diperbaiki terbatas pada hal-hal yang merugikan pihak ketiga, kecuali terhadap putusan yang tidak dapat dipecah dan menghendaki pembatalan putusan secara keseluruhan. Adapun tata cara pengajuan dadan verze ini, yang pertama adalah secara tertulis atau lisan. Yang kedua adalah pengajuan di pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang ketiga adalah diajukan dalam tengah waktu 8 hari sesudah diberitahukan penyitaan. Yang keempat adalah diperiksa di pengadilan terkait. Akan tetapi tidak menghalangi dilakukan pelelangan atas barang sitaan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan memerintahkan agar menangguhkan lelang sampai jatuh putusan. Yang kelima adalah perlawanan. Apabila perlawanan diterima dan beralasan oleh pengadilan sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya kerugian dan bunga yang ditimbulkan akan dibebankan pada pihak yang meminta penyitaan. Yang keenam adalah apabila perlawanan ditolak ataupun tidak ada perlawanan, agar perlawanan sah, maka orang yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan dibacakan. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan mengenai banding sebagai upaya hukum dalam hukum acara perdata. Upaya hukum banding merupakan upaya dari salah satu pihak, baik pihak penggugat atau tergugat, yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan tersebut. Berdasarkan pasal 67 KUHP, pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum. Selain itu, upaya banding ke pengadilan tinggi juga dapat dilakukan oleh orang yang diberi kuasa oleh terdakwa atau kuasa hukum. Ataupun dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, di mana dijelaskan bahwa urutan banding permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jangto pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu ada pernyataan ingin banding, yang kedua panitera membuat akta banding, yang ketiga adalah dicatat dalam register induk perkara, yang keempat adalah yang permintaan banding yang sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Yang kelima adalah pembanding dapat membuat memori banding. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan mengenai kasasi sebagai upaya hukum pada hukum acara perdata.
Pengertian kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Pada upaya banding ini, jika pihak yang berperkara atau yang dikalahkan atau yang dimenangkan berpendapat bahwa putusan pengadilan tinggi yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan banding diterimanya. Ketentuan hukum ini dapat dilihat pada pengertian yang sebelumnya, di mana putusan yang diajukan dalam putusan kasasi itu alasan yang dipergunakan dalam permohonannya ditentukan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Jangto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang mana tidak berwenang. Alasan pertama adalah tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif, untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga ialah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.